Tanaman herbal menjadi solusi yang hingga kini dipegang oleh masyarakat Indonesia, sebab bisa menyembuhkan secara alami beragam penyakit. Salah satunya ialah tanaman herbal sirih. Selain flavonoid, sirih juga memiliki kandungan nutrisi yang tak kalah penting seperti vitamin C, tiamin, dan niacin. Lantas, adakah efek samping ketika menggunakan daun sirih? Sirih ternyata berbahaya untuk mata, walaupun sejak lama air daun sirih digunakan untuk mengatasi masalah mata seperti gatal ataupun merah, namun pengobatan ini belum terbukti secara klinis. Karena banyak temuan kasus yang menggunakan ramuan tersebut justru kehilangan fungsi matanya. Bahkan penggunaan air rebusan sirih sangatlah tak disarankan untuk mengatasi sakit mata kita. Selanjutnya, iritasi gusi dan kanker mulut. Penelitian yang dilakukan International Agency for Research on Cancer in Asia Selatan dan Asia Tenggara kalau air rebusan sirih bisa memicu timbulnya iritasi mulut hingga kanker mulut loh. Tak hanya itu, menurut WHO, menyisir daun sirih dengan campuran biji pinang, kapur, dan juga tembakau bisa bersifat karsinogenik, di mana hal tersebut adalah bisa memicu timbulnya kanker. Kemudian yang terakhir, sirih tidak untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Efek samping daun sirih juga tak disarankan bagi ibu hamil ya pemirsa, sebab bisa membahayakan kesehatan bayi dalam kandungannya. Selain itu, jika dikonsumsi dalam jumlah yang tak tepat, rebusan daun sirih bisa memicu cacat bawaan hingga keguguran pada janin. Kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, masih membahas serba-serbinya sirih. Ya, sirih. Nah, tadi kita udah membahas udah masak ini ya, udah merebus. Ini ada yang cuma diseduh dan juga ini yang tadi ya hasil udah direbus ya, Dok ya. Jadi yang mana yang lebih bagus, Dok? Ada atau sama aja? Sebenarnya nyaris sama, hanya saja konsentrasinya yang direbus tadi lebih pekat. Karena jumlah daunnya lebih banyak dan direbusnya lebih lama. Kalau yang ini tadi kan hanya diseduh, ya, jadi dia didiamkan sampai dengan suhunya hangat kemudian dipakai. Dia lebih konsentrasinya lebih rendah ya. Nah ini sebenarnya pemakaiannya tergantung pada kebutuhan. Jika memang parah ya gangguan mulutnya atau penyakitnya bisa menggunakan yang lebih pekat dan menggunakannya kalau yang lebih pekat tuh biasanya lebih jarang. Karena dia bisa sekali saja. Kalau ini bisa 2 sampai 3 kali sehari. Ini jadi buat berkumur saja, iya. Kumur-kumur ya, bukan ditelan ya. Bukan. Ditelan ya. Jadi Jadi untuk untuk kumur saja. Jadi untuk istilahnya kalau misalnya kita ada ulkus di daerah mulut ya seperti sariawan luka, atau ya. luka di gigi gusi kita yang lagi bengkak, itu kita kumur kemudian kita diamkan sejenak kemudian kita buang. Jadi tidak tertelan. Oh, Sebenarnya iya. ya. Tapi berarti memang hati-hati banget ya. bagi orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa saat ini, jangan siang-siang dipakainya ya. Buat kumur-kumur, nggak boleh dong ya. Iya. Nah ini ada nggak, Dok, kandungan-kandungan pengawet gitu misalnya yang ada di daun sirih yang bisa menyebabkan iritasi, ini pertanyaan dari masyarakat. Iya, sebenarnya daun sirih ini sendiri kan kaya ya metabolit sekundernya itu banyak sekali, mulai dari antioksidan, antibakteri, anti jamur dan sebagainya, dan termasuk antiseptik. Nah ini yang biasanya dikatakan sebagai pengawet itu sebenarnya adalah antiseptik itu. Kenapa? Karena ketika digunakan kan antiseptik itu membunuh bakteri, membunuh jamur atau juga bisa virus ya. Nah di situ itu biasanya lebih tahan lama begitu ya. Namun kita juga tetap harus hati-hati kalau pemakaian-pemakaian yang sifatnya membuat sendiri ramuan di rumah. Sebaiknya buatlah dalam sekali takar atau sehari maksimal. Karena ya kita selain higien sanitasinya kan juga harus teliti juga, berbeda dengan sistem pabrikan yang sudah terstandar gitu. Oke, jadi kalau misalnya emang mau digunakan Baru dibuat. Oke. Lanjut lagi nih dokter nih, fakta mitos mengenai daun sirih nih, katanya sabun sirih ini katanya baik untuk area kewanitaan. Ini fakta atau mitos? Ya, kalau baik untuk area kewanitaan itu fakta. Namun ada tapinya nih cara dokter. pakainya. Iya. Ya, gimana dong? Jadi gini, untuk area kewanitaan sabun sirih ini sebenarnya dipakainya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak boleh tiap hari. Bukan di kumur juga ya? Area kewanitaan. Beda. Iya, area kewanitaan. Ya kan mulut juga area Iya, wanita ya. jadi untuk menyabun daerah area kewanitaan kita. Nah, untuk pemakaian sebaiknya tidak tiap hari ya, Dokter Arlin, Dokter Vito. Karena apa?
sifat dari antiseptiknya, antibakterinya. Di sini di area wanita anita itu ada namanya flora normal. Kalau dia dipakai setiap hari dikhawatirkan juga mengganggu flora normal, padahal flora normal itu dibutuhkan untuk kesehatan kewanitaan juga seperti menjaga kelembapan. Nah, biasanya Dokter Alin pemakaian sabun sirih ini sesuai indikasi. Jadi tidak terus dipakai tiap hari gitu ya. Biasanya dipakai saat keputihan atau kita kenal dengan Candida albicans ya, keputihan ya, flor albus. Kemudian ada jamur ya di situ. Kemudian juga kita bisa memakainya pada saat menstruasi. Itu untuk menjaga kebersihan juga. Dan kemudian bisa juga dipakai pada saat daerah kewanitaan terasa gatal. Misalnya di situ ada jamur, kita nggak tahu ada jamur atau tidak. Biasanya ada gejala gatal sebagainya, bisa dicoba dengan menggunakan sabun sirih. Tetapi tidak tiap hari ya. Hanya untuk indikasi pada saat ada gejala. Yes, Nah, ini selain untuk tadi area kewanitaan ya, ada juga mungkin yang lain lagi, karena orang tahu daun sirih ini kesannya kan baik untuk kesehatan, banyak manfaatnya. Cuma ya belum tentu benar kayaknya semuanya ya. Caranya mungkin ya, salah kali, itu mungkin kurang tepat ya. Ini berikutnya, fakta mitosnya adalah daun sirih bisa membuat kandungan ini jadi kering. Ini fakta atau mitos? Mitos, Dok. Jadi sebenarnya memang beredar informasi beberapa saat yang lalu ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya yang membuat kandungan kering itu adalah lebih pada aging proses. Biasanya terjadi pada wanita-wanita yang sudah menopause atau juga pada orang-orang yang memang sedang mengalami gangguan pada daerah reproduksinya. Nah, untuk daun sirih sebenarnya kalau hanya diminum sesuai dengan takaran standar dan sesuai indikasi, itu sebenarnya tidak menyebabkan kandungan kering. Jadi yang menyebabkan lebih pada organik dari si pemakai, yaitu tadi ada aging proses berupa menopause atau gangguan hormonal dan juga pada era reproduksi. Nah ini mengenai daun sirih ini juga nih Dok, katanya dikenal untuk bau badan. Nih, nah ini gimana Dok cara pembuatannya nih Dok? Iya. Ini sebenarnya termasuk jamu empiris yang sudah dibuktikan laboratoris ya. Jadi ada kita kenal namanya kunyit asam sirih, Dok. Biasanya kunyit asam biasa, ini sekarang kunyit asam sirih. Buatnya gampang sih sebenarnya Dokter Alin ya, kita nyalakan kompornya. Ini biasanya kalau di mbok jamu dibilangnya supaya badan wangi ya, gitu. Jadi itu diapain? Disabunin gitu di badan? Diminum juga. Jadi suka ada mbok jamu gendong gitu. Jualannya itu ya kan ya Dok ya. Kunyit asam sirih. Kunyit asam sirih ya. Bahannya sederhana sekali. Kita ambil ini sirih yang seperti tadi ya, sirih hijau atau paper betel. Kita ambil ukuran yang seperti ini. Berapa, Dok? Ini 5 lembar kita cuci bersih. Kemudian kita bisa sobek-sobek nanti masuk di sini. Kemudian untuk kunyit ya, kunyit itu sekitar 150 gram. Ya, atau sekitar kalau besar itu sekitar 2 sampai 3 jari ya. Ini di blender kunyitnya. Kemudian dikasih air sedikit ya, Dokter, atau diparut boleh. Kemudian diambil saripati airnya. Jadi sampai seperti ini. Jadi tinggal merebus saja. Kemudian berikutnya ada asam jawa. Ini biasanya kita pakainya 20 gram saja. Kemudian ditambah dengan gula aren. Nah ini kita langsung aja bikin deh Dok. Iya, yuk. Udah gak sabar banget daripada lupa nanti namanya. Ya, ini kita masukkan ya kunyitnya yang sudah diambil sarinya. Jadi ini air mendidih dulu ya Dok ya? Iya, betul sekali. Untuk ngambil sarinya tadi di press atau di blender? Di blender, dikasih air sedikit, kemudian diambil saripatinya atau diparut Dok, seperti kalau kita bikin santan ya. Kalau ditumbuk aja keluar nggak tuh sarinya? Enggak. Kurang halus Dok. Iya, kurang halus. Baiknya memang diproses seperti itu. Kemudian ini ada sirihnya 5 lembar ya. Tadi kita sobek-sobek, kita masukkan, boleh. Kemudian berikutnya asam jawa. 20 gram. Ini asam jawa. Asam jawanya kita masukkan juga. Dan ini gula aren atau gula jawa. Nah ini Dokter Alin sebenarnya ini adalah opsional ya. Kalau pada penderita diabetes ya misalnya, ini kan memang juga indeks glikemiknya lumayan ya, tidak terlalu rendah. Jadi sebaiknya bisa kita ganti dengan stevia kalau memang mau. Ini jadi tidak diikutkan. Kalau pada orang yang memang pinginnya tidak terlalu tinggi indeks glikemiknya. Ini asam jawa? Ini gula jawa. Gula aren ya? Gula jawa. Nah Dok, ini kan dibilangnya kan untuk supaya wangi gitu badannya gitu kan ya, masyarakat taunya kayak gitu tuh Dok. Ada kandungan apa sih Dok yang bisa bikin badan wangi gitu dalam tanda kutip? Jadi di sini itu kan sebenarnya tadi sudah dibilang ya, kaya dengan berbagai metabolit sekunder. Dia sebagai antibakteri ya, ada flavonoid juga antioksidan, kemudian ada saponin, ada tanin. Nah juga pada saat dibuat seperti ini ada minyak atsirinya Dokter Aldi, namanya kafikol yang memberikan bau khas
ketika sirih kita sobek itu namanya golongan kafikol ya, itu Iya. baunya khas kan sirih itu. Nah ini juga ketika direbus salah satunya bermanfaat untuk itu. Jadi ketika kita minum diharapkan bekerja secara metabolik, dia sebagai antibakteri. Jadi keringat kalau kita keluar antibakteri keringat ya. ya antibakterinya yang bikin bau kita Oke. asem tuh kan ya. Biasanya keringat atau kuman-kuman lain yang misalnya Iya. ada di badan kita. Oh. Ini boleh jarang-jarang mandi nggak sih? Bukan, maksudnya bukan. Boleh diminum Kita tiap hari tetap nggak? Maksudnya harus gitu. mandi dong. Ketahuan deh ya intensinya. Ini boleh minum tiap hari Ini nggak? minum Maksudnya tiap gitu. hari. Sebenarnya Aduh. untuk maintenance ya, untuk maintenance dengan dosis 5 lembar sebenarnya nggak perlu tiap hari. Ya, cukup seminggu sekali atau 2 kali itu maksimal kalau pada Oke. saat bau badannya memang menyengat banget. Kecuali kita pakainya tidak pakai sirih, kunyit asam biasa. Itu mungkin boleh tiap hari. Seperti yang Oke. dibilang tadi ya. Jadi kalau misalnya pakai dengan ada sirihnya, sebaiknya kalau misalnya hanya untuk maintenance saja, itu sebaiknya tidak terlalu sering. Jadi Oke. 2 sampai 3 kali seminggu lah, 2 kali lah paling. Oh iya, iya. Bukan mandinya ya, minumnya. Mandi maksudnya ya. tetap 2 kali sehari, oke? Nah, Iya, ini udah nih dok kayaknya ya dok ya. Setelah dimatikan kita saring ya, kita Wah, saring. Oke, dok ini ada nggak sih orang-orang yang tidak boleh menggunakan ramuan ini atau Yang pasti mengkonsumsi sirih ibu gitu? hamil, Dokter Arlin. Iya. Dokter Arlin ini tidak boleh pada ibu hamil karena ada sirihnya juga, Ibu ada hamil kunyitnya. nggak Iya, ibu boleh. hamil karena dia rentan sekali untuk meningkatkan kontraksi uterus, dikhawatirkan terjadi aborsi atau persalinan dini ya. Kemudian juga ada sirihnya. Nah, ini khawatirnya kalau terus sering apalagi minum pada posisi kehamilan yang masih usia muda, ini bahayanya khawatir ada teratogeniknya. Oh, Ya, oke. jadi nggak sebaiknya boleh dihindari ya. lah, untuk ibu hamil jangan gitu ya. Tapi untuk misalnya wanita-wanita muda yang Kalau lagi mencoba hamil, boleh nggak dok? sebaiknya tidak, ganti juga aja ya? ya karena banyak alternatif sih sebenarnya untuk oke. menghilangkan bau badan itu. Ini hanya bagian salah satu bagian saja. Ya. Kalau misalkan pemanisnya Oke. diganti yang lain, misalnya ada nggak alternatif lain? Ada dok. Jadi tadi misalnya kita nggak pakai ini ya dok, Iya. gula. Jadi gulanya kita skip, hanya direbus, kunyit, kemudian sirih dengan asamnya. Setelah kita angkat, kita saring seperti ini, kita pakainya adalah madu. Oke. Boleh madu asli atau stevia yang sudah diekstrak tetes. Yes. Boleh. Oke, dok. Ini kan sirih itu kan emang terkenal banget nih dok. Tapi mungkin dari dokter ada tips nih dok untuk menggunakan sirih dengan bijak supaya mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal. Ya. Silakan dok. Yang pertama, Dokter Alin, apapun herbalnya sebaiknya kita tetap bijak memanfaatkan Ya. sesuai dengan kebutuhan penderitanya, personalize karena sekarang ini herbal pun harus personalize tinjauannya. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan dosis kebutuhannya dan kita tahu betul cara mengolah yang benar, berapa dosisnya, berapa jumlahnya dan peruntukannya tentunya. Kemudian yang kedua, dengan untuk sirih ini tetap harus berhati-hati karena banyak sekali yang beredar seperti misalnya tadi menyebabkan kandungan kering itu tidak benar atau area kewanitaan tidak boleh dipakai setiap hari. Kemudian yang berikutnya ada lagi katarak. Dulu pernah beredar informasi bahwa ini bisa untuk katarak, ternyata itu adalah mitos. Jadi tidak baik karena untuk diteteskan di mata syarat yang harus kita pegang adalah steril. Sedangkan kalau untuk membuat ramuan sirih yang dilakukan di rumah biasanya dilakukan sendiri dengan sterilnya tidak terjamin. Yes. Konsentrasinya tidak pas, Yes. kita tidak ketahui yang kemudian pH-nya juga. Jadi kalau diteteskan di mata dikhawatirkan justru berbahaya dan bisa justru bikin fatal. Iya, tidak ya, nggak menimbulkan jadi sehat deh jadinya ya. Oke, wah. Tetap hati-hati pemanfaatannya. Oke, terima terima kasih, kasih banyak Dokter dokter. Dian. Wah, Wow, semoga ini bermanfaat banyak nih banget untuk manfaat kita ya. semua ya. Ini aduh dokter Vito, aku ngelihat kayak begini langsung jadi rasanya gimana Oh, gitu ya. jangan hati-hati. Itu kita nunggu nanti beduk dulu baru bisa dicoba ya. Nah, tapi gitu ya. nah, hati-hati jangan juga karena nanti seharian dikira nggak minum lalu dikira oh nanti dehidrasi nanti. Gimana cara menjaga dehidrasi pada saat bulan puasa? Kita akan lihat sesaat lagi.